War, war, and war. Just fucking war. Kenapa sih itu harus ada? Dan apa sih tujuan perang itu yang sebenarnya bagi umat manusia? Dan apakah mereka melakukan itu hanya untuk semata-mata sebagai sumpah terhadap abdi negara? Atau mereka berjuang demi keyakinan mereka yang selama ini mereka yakini adalah kebenaran yang mutlak? Gua Rai sebagai pembawa konten hari ini, and let's find out. War just like bullshit. Mungkin itu kata yang gue lontarkan ketika mendengar kata perang. Anjir, udah kayak filsuf aja gue ya, soal-soalan buat kata-kata. Oke, fokus. Emang apa sih itu perang? Perang adalah luka yang diciptakan manusia sendiri. Iya, bukan sekedar pertarungan antar tentara. Iya, adalah retakan dalam jiwa kolektif kita saat akal sehat tenggelam dan amarah menjadi kompas. Di balik strategi dan taktik, perang adalah bahasa paling brutal dari kegagalan. Kegagalan dalam memahami, mendengar, dan hidup berdampingan. Menurut filsuf Yunani kuno, Heraclitus pernah berkata, perang adalah ayah segala sesuatu. Baginya, konflik adalah kekuatan utama yang membentuk dunia. Tanpa pertentangan tidak ada perubahan. Dunia bergerak karena benturan. Filosofis tapi dingin. Ia melihat perang bukan sebagai bencana, tapi sebagai siklus kehidupan. Emang apa sih tujuan sebenarnya dari perang? Tujuan perang kerap dikaburkan oleh ideologi, agama, dan nasionalisme. Sebagian besar perang, baik yang kuno maupun modern, bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, wilayah, sumber daya, atau pengaruh. Perang juga menjadi alat untuk mendefinisikan siapa kita dan siapa musuh. Identitas nasional, agama, dan budaya sering diciptakan untuk dikuatkan melalui konflik. Dalam arti ini, perang membentuk dan meruntuhkan eksistensi kolektif. Tapi, apakah perang hanya akan menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan manusia di masa depan? Ya, bisa dibilang gak juga ya. Terima fakta aja, meski terdengar pahit. Perang justru sering mendorong lonjakan besar dalam perkembangan teknologi. Seolah-olah dalam kehancuran manusia juga menemukan cara-cara baru untuk bertahan. Dan jangan lupakan untuk menghancurkan lebih efisien tentunya. Ketika nyawa dipertaruhkan, ketika negara dipaksa memilih antara kalah atau menang, segala daya dan akal dikerahkan, inovasi jadi kebutuhan, bukan sekedar ambisi. Dan dari situ lahirlah banyak teknologi yang ironisnya sekarang kita pakai dalam damai. Ya, contohnya seperti yang lagi kalian pakai saat ini ya. Ya, apalagi sih kalau bukan internet, GPS. Dan beberapa di antaranya yang tercipta dari perang seperti radar dan sonar, jet dan roket, dan obat-obatan. But perlu diingat, kemajuan ini bukan bukti bahwa perang itu baik ya, melainkan bukti bahwa manusia bisa menciptakan hal luar biasa ketika terdesak. Artinya, kalau kita bisa menciptakan teknologi sehebat itu saat perang, seharusnya kita juga bisa menciptakan hal hebat saat damai, tanpa harus mengorbankan jutaan nyawa. Perang adalah cermin yang kejam bagi umat manusia. Ia memperlihatkan nafsu, kekuasaan, dan dominasi. Ketidakmampuan untuk berdialog secara damai, tapi juga ketahanan, harapan, dan pencarian makna dalam penderitaan. Oke, mungkin sampai sini aja. Thanks sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten yang gue buat, like and subscribe. Dan kalau kalian mau sharing ilmu, ketik aja di kolom komentar. Salam damai dari gue, and sayonara.